Dunia digital Indonesia kembali dihebohkan oleh sebuah video pendek yang viral di media sosial. Dalam hitungan jam, video ini menyebar ke berbagai platform, dari Twitter hingga Instagram, bahkan masuk ke grup-grup WhatsApp keluarga dan komunitas. Tak butuh waktu lama, jutaan pasang mata menonton dan membagikan video tersebut, membuatnya menjadi topik utama di jagat maya. Video itu merekam momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan di atas panggung kehormatan dalam upacara militer di Pangkalan Udara Suparlan, Batu Jajar. Suasana tampak khidmat, dengan deretan pejabat tinggi negara yang hadir di sana, menambah bobot pada setiap gerak-gerik yang terekam kamera. Dalam video itu, Gibran tampak tidak menyalami beberapa pejabat, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Gestur sederhana ini, yang mungkin saja terjadi tanpa disengaja, justru menjadi sorotan utama. Potongan momen singkat ini langsung jadi bahan perbincangan hangat warganet. Di berbagai forum online, orang-orang mulai berspekulasi, membahas, bahkan berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ribuan komentar dan spekulasi bermunculan, mempertanyakan hubungan Gibran dan AHY. Ada yang menuduh adanya ketegangan politik, ada pula yang mencoba membela dengan berbagai argumen logis. Setiap gerak-gerik dan ekspresi mereka dibeda, seolah-olah ada drama politik besar di baliknya. Netizen bahkan membuat analisis mendalam, membandingkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, hingga urutan langkah kaki di atas panggung. Para pengamat politik pun ikut menyoroti, mengaitkan insiden ini dengan dinamika kabinet Presiden Prabowo. Mereka membahas kemungkinan adanya friksi internal, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan. Isu ini semakin panas karena melibatkan dua tokoh muda yang selalu jadi sorotan. Gibran dan AHY, dua figur yang kerap dikaitkan dengan masa depan politik Indonesia, kini berada di tengah pusaran rumor dan spekulasi. Peristiwa di Batu Jajar menjadi contoh nyata betapa mudahnya sebuah momen dipotong dari konteks dan diberi makna baru di dunia maya. 1 detik video bisa diinterpretasikan berbeda-beda, tergantung siapa yang menontonnya dan apa kepentingannya. Video viral itu menjadi kanvas kosong untuk berbagai asumsi dan kecurigaan. Setiap orang bebas menambahkan narasi, membangun cerita, bahkan menciptakan konflik yang mungkin tak pernah ada. Ini mengingatkan kita pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Di era digital, 1 klik bisa membawa dampak besar. Maka, sebelum ikut menyebarkan, pastikan kita sudah memeriksa kebenarannya, agar tidak terjebak dalam pusaran hoaks dan misinformasi yang merugikan banyak pihak. Mari kita urai kembali momen dalam video viral tersebut. Video ini yang hanya berdurasi beberapa detik, langsung menyita perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial. Banyak yang penasaran, apa sebenarnya yang terjadi di balik rekaman singkat itu. Dalam upacara militer di Lanut Suparlan, Gibran berjalan melewati barisan menteri, termasuk AHY, tanpa menyalami mereka. Momen ini terjadi di tengah suasana formal dan penuh protokol, di mana setiap gerak-gerik pejabat negara selalu menjadi sorotan. Kamera hanya menyorot satu sudut, sehingga publik menangkap kesan pengabaian. Sudut pandang yang terbatas ini membuat interpretasi masyarakat menjadi liar, karena tidak ada gambaran utuh dari keseluruhan peristiwa. Reaksi di media sosial pun langsung membanjir, dengan komentar yang terbelah. Ada yang menilai ini hanya salah paham, namun tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan isu politik yang sedang hangat. Sebagian menyimpulkan ada masalah personal atau politik, memperkuat narasi keretakan di kabinet. Diskusi di ruang redaksi dan perbincangan di kantor-kantor pun semakin ramai membahas motif di balik gestur tersebut. Gestur bersalaman dianggap penting dalam budaya Indonesia, sehingga ketiadaannya mudah ditafsirkan sebagai pesan khusus. Dalam konteks politik, setiap simbol dan tindakan kecil bisa bermakna besar. Ada yang kecewa, ada pula yang mengajak menunggu klarifikasi resmi. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan, menunggu penjelasan dari pihak terkait. Isu ini melebar ke dugaan faksi-faksi dalam kabinet dan dinamika koalisi partai. Spekulasi tentang hubungan antar partai dan pejabat pun semakin berkembang. Pertanyaan tentang persaingan dan sinyal ketidaksenangan terus dilemparkan ke ruang publik. Media massa dan jurnalis berlomba-lomba mencari klarifikasi dan pernyataan resmi. Fenomena ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam mengamplifikasi peristiwa sepele. Dalam hitungan menit, narasi dan opini publik bisa berubah drastis.
Dalam hitungan jam, isu sederhana berubah menjadi polemik nasional. Media arus utama pun ikut mengangkat isu ini ke permukaan, memperluas jangkauan diskusi. Para tokoh yang terlibat pun dituntut segera memberikan klarifikasi. Tekanan publik dan media membuat mereka harus merespons dengan cepat dan hati-hati. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang betapa cepatnya persepsi publik terbentuk hanya dari satu potongan video. Di era digital, setiap detik rekaman bisa berdampak besar pada opini masyarakat dan dinamika politik nasional. Di tengah riuhnya spekulasi, Ahy akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan tidak ada masalah apapun antara dirinya dan Gibran. Ahy meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh potongan video yang tidak lengkap. Ia menekankan hubungan di kabinet berjalan baik dan profesional. Klarifikasi ini langsung membantah asumsi liar yang beredar. Ahy memilih fokus pada pekerjaan dan pengabdian, bukan drama kecil yang tidak perlu. Pernyataan ini menjadi contoh kedewasaan berpolitik di era digital. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut isu ini muncul karena sudut kamera yang tidak menangkap keseluruhan momen. Bahlil menegaskan, video viral hanya merekam sebagian kecil interaksi. Ia bahkan datang bersama Gibran ke lokasi acara, duduk bersebelahan, dan berbincang akrab. Penjelasan ini menunjukkan suasana di antara para pejabat sebenarnya cair dan harmonis. Kamera hanya merekam dari satu titik pandang, sehingga gestur bisa terlihat berbeda maknanya. Klarifikasi Bahlil mengajak publik lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi. Hubungan baik di kabinet tetap terjaga, isu personal tidak mengganggu kerjasama mereka. Ketua DPR RI Puan Maharani turut menanggapi isu ini. Ia mengajak masyarakat lebih bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari potongan video singkat. Puan menekankan suasana di kabinet sangat kondusif dan profesional. Ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana tenang dan positif di tengah isu viral. Imbauan Puan agar publik tidak mudah berspekulasi sangat relevan. Spekulasi yang tidak berdasar bisa menimbulkan fitnah dan merusak reputasi. Sikap hati-hati dan kritis sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas bangsa. Wakil Presiden Gibran memilih merespons isu ini dengan cara unik. Ia mengunggah video kompilasi momen kebersamaannya dengan para menteri di Instagram, lengkap dengan efek lucu dan musik ceria. Gibran menyorot interaksinya dengan Ahy, menambahkan sentuhan humor untuk menertawakan isu yang beredar. Pesan Gibran jelas, kami baik-baik saja. Jangan terlalu serius menanggapi gosip. Respons ini disambut positif, terutama oleh audiens muda. Humor menjadi alat ampuh meredakan ketegangan dan mengendalikan narasi. Video Gibran juga memperlihatkan banyak momen keakraban yang tidak terekam di klip viral. Cara ini efektif menjernihkan kesalahpahaman tanpa menciptakan drama baru. 2 hari kemudian, Ahy merespons dengan video di Instagram. Ia menampilkan momen Gibran memberi gestur salam ke arah Ahy, yang dibalas dengan senyuman hangat. Video ini menunjukkan interaksi sopan dan penuh hormat yang tidak terekam di video viral. Selain itu, terlihat juga momen keakraban dengan Presiden Prabowo dan pejabat lain. Pesan yang disampaikan, jangan biarkan satu potongan video merusak gambaran besar tentang keharmonisan di kabinet. Unggahan Ahy menjadi penutup manis dari polemik yang sempat memanas. Gibran merespons dengan humor, Ahy dengan keanggunan. Keduanya berhasil memadamkan spekulasi. Kolaborasi komunikasi mereka mengembalikan kepercayaan publik pada soliditas kabinet. Di balik polemik video viral, ada pesan utama dari acara di Batu Jajar. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya jiwa pejuang sejati, pantang menyerah, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Pesan ini relevan bagi seluruh bangsa, termasuk pejabat negara. Dalam pemerintahan, tantangan dan upaya memecah belah selalu ada. Semangat pantang menyerah berarti tidak mudah goyah oleh isu kecil atau provokasi. Klarifikasi cepat dan penekanan pada persatuan menjadi sangat krusial. Para pemimpin negara menunjukkan soliditas dan memberi contoh bagi masyarakat. Jiwa pejuang dalam pemerintahan modern tetap tenang, fokus pada tujuan, dan menjaga persatuan. Peristiwa video viral Gibran dan Ahy memberi pelajaran penting tentang kebijaksanaan mengonsumsi informasi digital. Di era digital saat ini,
Arus informasi sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Namun, kecepatan ini seringkali membuat kita lupa untuk memeriksa kebenaran dan konteks dari setiap berita yang beredar. Potongan video mudah disalahartikan dan memicu reaksi negatif. Banyak orang langsung bereaksi tanpa mencari tahu lebih dalam, sehingga opini publik bisa terbentuk hanya dari sepotong informasi yang belum tentu benar. Kita perlu bertanya, apakah informasi ini sudah lengkap? Apakah kita sudah melihat dari berbagai sudut pandang, atau hanya terpaku pada satu narasi saja? Memahami konteks sangat penting agar kita tidak mudah terjebak dalam misinformasi. Apakah ada cerita lain di baliknya? Seringkali ada fakta-fakta yang tersembunyi atau belum terungkap ke publik. Dengan menggali lebih dalam, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan adil. Kasus ini menunjukkan bahaya spekulasi dan prasangka. Jika kita terburu-buru menyimpulkan, dampaknya bisa meluas, bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Misinformasi dapat memecah belah dan merugikan banyak pihak. Para tokoh publik menanggapi isu ini dengan tenang, kolaboratif, dan berbasis fakta. Mereka memilih untuk berdialog dan mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan atau memperkeruh suasana. Ini contoh manajemen krisis yang baik. Fokus menjernihkan masalah, bukan memperkeruh. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, masalah bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kepanikan. Mari jadi warga digital yang cerdas, fokus pada isu substansial, dan tanamkan jiwa pejuang yang mengutamakan persatuan. Jadikan literasi digital sebagai bekal utama dalam menghadapi derasnya arus informasi. Dengan begitu, kita tidak mudah terprovokasi dan bisa bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Bersama, kita bisa menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan penuh semangat persatuan untuk masa depan bangsa.